Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya, Guru Bahasa Indonesia kalian, Bapak Dimpo Sinaga atau Pak D. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang teks prosedur. Sebelum kita awali, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa selesai. Anak-anak yang terkasih, pada bab yang lalu sudah kita lewati. Yang pertama teks deskripsi, yang kedua teks cerita fantasi, yang ketiga pada saat ini juga yaitu teks prosedur. Anak-anak, berikut akan Bapak tampilkan. Pernahkah kalian memainkan atau menggunakan alat berikut? Bagaimana dengan ini? Pernahkah kalian membuat sesuatu? Bagaimana dengan yang ini? Pernahkah kalian melakukan seperti ini? Anak-anak, semua kegiatan itu tentunya menggunakan prosedur. Apa itu pengertian dari prosedur? Mari kita cari tahu. Anak-anak, sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar kita pada materi kali ini. 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, memahami pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi teks prosedur. Anak-anak, setelah mempelajari nantinya pada bab 3 ini kita akan mengetahui pertama tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang berikutnya informasi penting dalam teks prosedur. Selanjutnya simpulan isi teks prosedur. Kemudian struktur dan kebahasan teks prosedur. Dan yang terakhir menyusun atau penyusunan teks prosedur. Anak-anak yang terkasih, apa sih pengertian dari teks prosedur? Mari kita bahas. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Baik, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Boleh kamu lihat teks pertama, cara memainkan angklung. Teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Teks ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tujuan teks prosedur, coba pahami objek dari tujuan ketiga teks tersebut. Nah, dengan demikian kamu dapat mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Baik, tujuan mengidentifikasi teks prosedur yang pertama yaitu memandu cara menggunakan, yaitu lihat tadi pada teks pertama. Yang kedua, membuat sesuatu, lihat pada teks kedua. Yang ketiga, melakukan sesuatu. Saya ulangi, teks yang pertama memandu cara menggunakan alat, menggunakan berbagai hal yang ingin kamu gunakan, contoh. Yang kedua, membuat sesuatu, membuat olahan atau membuat apapun. Yang ketiga, melakukan sesuatu, melakukan apa, melakukan kegiatan apa, namun memiliki tahap-tahap dan pola. Kira-kira demikian lah. Baik,
menyimpulkan isi teks prosedur. Caranya bagaimana, Nak? Yang pertama, membaca teks atau naskah asli atau menonton video. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Itu yang penting. Yang ketiga, mulai menulis simpulan. Dan yang terakhir, membaca kembali simpulan yang telah dibuat. Anak-anak, berikut akan Bapak tampilkan contoh dari teks pertama, teks kedua, dan teks ketiga. Mari kita lihat. Nah, setelah melihat berbagai contoh cara memainkan, cara membuat, dan cara melakukan, mari kita lihat halaman 86. Nah, daftarkanlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Nah, maksudnya di situ adalah teks pertama, tujuan dari teks pertama itu apa? Kamu tentukan. Nah, ini sudah tertera dan ditentukan memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Teks kedua juga demikian dan teks ketiga juga demikian. Terima kasih. Anak-anak, tugas kita saat ini tidak ada, namun pada pertemuan selanjutnya saya akan berikan tugas berikut juga dengan pemaparan selanjutnya. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih dan semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Tuhan memberkati.